update terus ya perang yang ada di Timur Tengah sana ya, Iran lawan Israel nih ya. Irannya nggak berani, bolak-balik dihajar, saudara, ini mau dihajar lagi sama Israel ya. Akhirnya ya begitulah saudara. Anda bayangin saja ya, kacau sekali nih ya eh, nampaknya bakalan minta gencatan senjata ya. Tapi kalau mau gencatan senjata, thanksin juga tuh Irannya ya, saudara ya. Saudara, lihat ya, sejak 1948, Israel berdiri menjadi satu negara, ya. Israel itu nggak pernah kalah perang, saudara. Kali ini kita update terus ya perang yang ada di Timur Tengah sana ya, Iran lawan Israel nih ya. Irannya nggak berani, bolak-balik dihajar, saudara, ini mau dihajar lagi sama Israel ya. Akhirnya ya begitulah saudara. Anda bayangin saja ya, kacau sekali nih ya eh, nampaknya bakalan minta gencatan senjata ya. Tapi kalau mau gencatan senjata, thanksin juga tuh Irannya ya, saudara ya. Saudara, lihat ya, sejak 1948, Israel berdiri menjadi satu negara, ya. Israel itu nggak pernah kalah perang, saudara. Saya nanya ya sama beberapa pemimpin-pemimpin di sana, itu terjadi pertobatan massal, saudara ya. Memang di sana ada LGBT apa segala macam, tapi para pemimpin ini mereka sangat disiplin ya, saudara ya. Mereka melakukan pertobatan massal dan mereka menggali kembali Torah itu, ya. Saudara, ada pertobatan kata kuncinya ya. Terus saya tanya sama dosen-dosen saya ya, saudara ya. Apa yang membuat kalian berpikir walaupun mereka orang-orang pintar ya, tapi mereka sungguh-sungguh ya. Jadi kalau anda pergi ke Israel sekarang ya, kalau hari ke daerahnya orang Ibrani, orang Yahudi ya, kalau Sabtu ya sepi, saudara, benar-benar ya. Mereka benar-benar apa namanya jaga hidupnya mereka. Nah itu makanya ya, kalau yang nggak menjaga Sabat ya maaf saudara, bukannya saya sih percaya ya, itu kejadian yang 7 Oktober itu ya karena mereka tidak pelihara Sabat. Makanya Tuhan kasih ya, kasih yang begituan. Karena mereka tidak menjaga Sabat, kan mereka harus merayakan Sabat, saudara. Itu sudah konsekuensi bagi mereka, karena mereka tidak percaya kepada Mesias yang kita kenal ya, Yesua Masiah itu. Maka mereka harus memelihara Sabat harga mati, saudara ya. Ya walaupun kalau dia sudah percaya kepada Yesus pun mereka tetap harus memelihara Sabat ya, karena mereka orang Yahudi. Tetapi ini masalahnya karena mereka kalau tidak memelihara Sabat dan mereka tidak percaya Yesus, maka disambut bersama setan. Itu aja saudara rumusnya. Ya, ketika orang-orang Israel di zamannya Samuel itu mereka mulai meninggalkan Tuhan, mereka mulai cari dewa-dewa lain, mereka mulai main-main dengan kekudusan hidup mereka. Ya lah perang mereka. Akhirnya kemuliaannya pun diambil, hatinya itu digondol maling, saudara. Ya, jangan sampai kamu hatimu digondol sama maling, sehingga hatimu kemana, jiwamu di mana, badanmu di mana, hatimu di mana. Ya, karena apa ya? Karena kamu tidak jaga hidupmu dalam kedisiplinan. Ya, saudara, hidup ini jangan buat main-main, saudara ya. Banyak orang itu ya, saya kalau ngelihat orang, saya selalu gede-gede kalau ada orang ya, dengan segala yang dia punya, lalu dia main-main ya. Kayaknya hidup cuma buat guyonan tok. Ya, masa mudanya disia-siakan cuma buat main-main, kebut-kebutan, narkoba. Aduh, saudara, saya punya kenalan ya. Ini anak ini juara pidato bahasa Inggris waktu SD, saudara ya. Aduh, ini orang hebat sekali, anak orang kaya, juara pidato bahasa Inggris kakak beradik, saudara ya. Beradik ini orang hebat-hebat ya, yang memang punya duit, punya fasilitas, dan memang pintar gitu di keluarga orang-orang. Tetapi kemudian SMA mereka rusak ya, saudara ya. Rusak, ngedrugs, main perempuan. Oh, akhirnya gagap, saudara ya. Orang kan kalau sering overdose kan gagap ya, saudara ya. Saya nggak tahu kenapa orang kalau kena narkoba itu terus bisa tiba-tiba gagap gitu ya, saudara ya. Tapi itu yang terjadi ya. Terus saya, aduh sayang sekali ya. Ya sekarang kemudian udah kayak saya 50-an. Iya begitu, nggak produktif ya. Nggak produktif. Yang satu depresi, yang satu ya main-main terus. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus, saya mah kalau diberi kesempatan seperti itu ya. Kita sekarang mau bikin project Eropa aja, kita
Mengais-ngais bener ya saudara ya, gila-gilaan ya. Ini saya baru tadi saya dituntun oleh Roh Kudus tadi ya. Tadi Roh Kudus tuntun saya itu saya masuk dalam suatu komunitas ya. Ini anak wah ngeri ya saudara ya. Saya ngeliat ya puji-pujiannya cuma pakai DJ saudara ya. Puji-pujiannya ngeri banget tadi ya. Sampai tak bikin videonya nanti hari Minggu saya putar ya saudara ya. Nanti kita mau nge-DJ ya. Setiap hari Sabtu kita itu pakai DJ saudara ya. Setiap hari Sabtu kita saudara. Nanti pas tanggal 29.30 kita undang anaknya Pulianti itu ya, DJ ini ya, DJ keren ya, DJ mahal itu anaknya Pulianti itu untuk ke Eropa ya, saudara yang nge-DJ di sini, saudara ya, buat khusus untuk anak-anak muda ya. Karena revival seluruh dunia itu nanti bukan pakai opwaking atau Hillsong, saudara, wah, tinggalan, ini DJ, saudara, ya, lihat aja nih, folk music dengan DJ, saudara ya. Ngeri ya saudara ya. Nanti lihat deh, lihat. Saya tadi begitu lihat, waduh saya memang mau nangis tadi yang lihat orang-orang ini ya saudara ya. Nge-DJ gitu sampai wah terus terakhir yang nyembah sujud sudah tiarap sudah di lantai ya. Sambil ini ya pakai DJ-nya itu ya. Aduh saya bilang gila ini. Ini dia saya bilang saya nyari bertahun-tahun baru ketemu komunitas ini gila ya saudara. Itu pun nggak sengaja diundang ya. Karena saya pinjam sound sistemnya dia soalnya kan itu nggak sengaja kita diundang tuh langsung saya kirim ke anaknya Pulianti ya nih maksudnya mixingnya ya tetapi yang kita bikin nanti lebih complicated karena saya pernah bikin dulu ya lebih complicated ya nanti yang kita bikin nanti di 29.30 itu lebih lebih ini kan teatrikal gitu ya untuk anak-anak muda ini. Nah tapi saya mau cerita ini saudara ini di akhir zaman ini ya segala berkat itu dicurahkan, saudara. Tetapi dosa-dosa itu juga, aduh, udah murah, saudara ya. Dosa itu, Anda kalau berdosa nggak bakal dirajam pakai batu. Tetapi itulah sebabnya kamu itu main-main, akhirnya main-main dengan dosa, saudara. Anda pikir Anda bisa main-main dengan dosa, ya. Hati-hati loh, saudara. Hati-hati jangan main-main dengan dosa, ya. Hati-hati jangan bermain-main dengan kasih karunia, saudara. Aduh, saya mah emang yang lihat orang-orang ini ya, pada main-main dengan kasih karunia ya. Saya bilang, aduh Tuhan, ini orang-orang ya. Saudara, saya main-main dengan kasih karunia ini begini, saudara. Ketika kamu bikin salah, kamu diampuni. Tapi hati-hati, saudara. Kamu jangan sembarangan bikin salah, ya. Karena setiap kali bikin salah, iblis itu akan menghitung kamu, saudara, dihitung. Sampai kamu lupa, kamu bikin salah, aduh Tuhan, Tuhan ampuni Tuhan. Kamu bikin, aduh Tuhan ampuni Tuhan. Kamu udah sengaja kakimu keluar dari kasih karunia. Tarik sama iblis langsung, saudara. Kamu main-main, aduh Tuhan itu, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya kan? Main-main mulai ya, kamu mulai rajin nonton ini ya, film-film yang nggak baik. Kamu mulai rajin, kamu ya chatting-chatting sama cewekmu yang lama, selingkuh-selingkuh sama cowokmu yang lama, bosen, ya kan? Kamu mulai itu iri-iri, kamu lihat senang pakai barang-barang mewah, iri-iri, mulai kamu pelit, nggak apa-apa, nggak apa-apa, mulai kamu meninggalkan komunitas, ya kan? Mulai kamu dendam, mulai balas, sedikit nggak apa-apa, sedikit nggak apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saudara, satu ketika kamu lengah, kakimu keluar, ya, dari kasih karunia Tuhan. Bagaimana kaki itu keluar dari kasih karunia Tuhan? Ketika akhirnya kamu nantang Tuhan, saudara. Karena setiap kali kamu bikin sesuatu, maka berkat itu nggak akan menyertaimu, saudara. Itu bukan karena Tuhan memberkati kamu karena hidupnya baik, bukan. Karena kamu, ya, ketika kamu hidupnya baik, otomatis berkat itu memang ada di sana. Sama, kalau kamu tinggalnya di WC, ya baunya WC. Kalau kamu tinggalnya di taman bunga, ya baunya bunga. Kalau kamu tinggal di WC, saya baunya bunga Pak WC-nya. Karena kasih karunia Pak. Bukan ada pendeta, itu kan kasih karunia Tuhan. Kita kalau bikin dosa tetap diberkati. Ngawur ini saudara ya. Kamu kalau tinggalnya di WC, ya baunya WC. Kalau kamu tinggalnya di toko parfum, ya baunya parfum. Udah begitu aja saudara. Bukan masalah Tuhan menghukum kamu, Tuhan tidak memberkati kamu. Karena kamu di WC, ya baunya tai. Kalau kamu di toko parfum ya baunya parfum, ya udah begitu saja. Kalau kamu hidupnya nggak benar, maka yang ada ya nggak benar. Bukan Tuhan, kamu sendiri yang bikin nggak benar.
Makanya hidupmu jadi nggak benar. Berkat-berkatmu seret, karirmu mandek, kamu dipecat, kamu ndak karu-karuan hidupnya. Karena kamu hidupnya nggak beres, saudara. Apanya mau diberkati? Hanya bedanya kamu masih ada kecukupan. Hanya bedanya kamu masih baik. Kenapa? Karena kamu belum kamu belum sampai selip itu. Tetapi akhirnya kamu selip. Kenapa? Kenapa bisa selip? Akhirnya kamu bukannya minta ampun sama Tuhan, tapi karena sial ketemu sial, ketemu sial, ketemu sial. Kamu akhirnya apa? Sumpah serapah kepada Tuhan. Karena sial, 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 kamu Tuhan, kenapa begini, kenapa ini? Kayaknya kamu dalam hatimu sebenarnya kamu marah sama Tuhan. Kamu mulai sumpah serapah kepada Tuhan. Disamber kamu, saudara. Dihabisin kamu sih sama iblis. Dua hal ya. Pertama, kamu main-main. Nggak kena, nggak kena, nggak kena. Tapi sebenarnya, ya harusnya berkat itu punyamu. Ada berkat-berkat yang luar biasa. Tapi akhirnya nggak datang sama kamu. Karena kamu hidupnya tidak kudus, karena kamu berzina, karena kamu mulai main-main dengan selingkuhan, kamu mulai main-main dengan segala-segala yang najis, ya, termasuk dendam, kemarahan kamu tidak kontrol hidupmu. Jaga hidupmu Tuhan, ya saudara, dalam kekudusan dan kasih, cinta yang melimpah. Hati-hati saudara, jangan, nggak kena, jangan saudara main-main. Tapi kemudian karena kamu berulang, terus kamu selalu kehilangan momentum yang bagus. Karena keberuntungan itu mulai menjauh dari kamu. Akhirnya apa? Kamu mulai marah, mengumpat. Dan kamu selip. Kamu mengumpat Tuhan. Saat itu sama iblis ditarik kamu. Bukan sama Tuhan. Iblis tarik kamu. Kamu masuk ya dalam kubangan. Ya kan? Sebelum kamu nanti diseret sampai ke Hades, saudara ya. Kamu dihabisin sama iblis. Bagus kamu tidak murtad. Masalahnya banyak yang tidak tahan, akhirnya murtad. Dimulai dari itu tuh main-main. Kamu pikir dan Cemumek itu bisa jadi Islam, itu dia orang hidupnya kudus terus kamu jadi Islam? Tidak ada, saudara, percaya saya. Saya kan sudah banyak ngambil kembali orang-orang dari Islam datang ke Kristen lagi kan. Anda kan tahu sendiri itu ya, Yudi Mulyana, Agustan, Ali Makrus, dan banyak lagi ya, nggak bisa saya sebutkan di sini satu-satu, banyak ya. Semua kejadiannya sama, saudara. Mereka sering main-main. Ya, dulu ada yang namanya Stefanus Rahmat Sumangkir itu ya. Itu juga asalnya dari nggak kudus hidupnya, saudara. Selingkuh sama tetangganya. Dia sudah dia sudah jadi di sekolah teologi ya 6 bulan ya, sekolah kitab 6 bulan di Batu Malang, pulang lalu dia disuruh jadi evangelis, dikasih izin khotbah, pakai dasi keren, pakai jas, lalu dia pakai jas datang ke tetangganya, diselingkuhin tetangganya. Akhirnya jadi mualaf, saudara ya, jadi Islam dia. Diskor sama gereja kami. 3 bulan kemudian datang ke rumah kami kan, lalu bilang sama papi saya, assalamualaikum, kena tuh. Dan habis itu ya hidupnya selalu sial. Kamu pikir sih ya, ini para mualaf itu hidupnya enak, saudara? Anak yang mati semua mualaf-mualaf ini kan. Hati-hati saudara ya, hati-hati saudara. Jangan kamu main-main sehingga kamu tidak sanggup lagi menanggung apa yang kamu tabur itu. Main-mainmu itu kamu tidak sanggup nabur. Masa-masa ini hidupmu jaga kekudusan dan kasih. Selalu ya, kamu ingat-ingat, kamu yang sekarang lagi chatting-chattingan sama pacarmu yang dulu. Stop, jangan main-main. Kamu yang masih melihara kemarahan, datangi ampuni, saudara. Jangan main-main dengan dendam, jangan main-main dengan kebencian, jangan main-main. Ada 3 roh najis ya. Ya, jangan main-main dengan dusta, fitnahan-fitnahan itu ya. Jangan main-main dengan percabulan. Jangan main-main dengan ramalan-ramalan. Hati-hati saudara. Kamu tidak sanggup nanggungnya. Jangan main-main pokoknya dengan segala macam dosa. Jangan main-main. Ya. Aduh, saudara. Kamu itu nggak diberkati. Bukan karena Tuhan nggak mau berkati kamu. Ya karena kamu tinggalnya di WC. Makanya baunya WC, bau tai. Coba kamu tinggal di toko parfum. Ya baunya parfum. Ya dengan sendirinya, bukan Tuhan menghukum kamu. Bukan kamu sendiri yang memilih itu. Ya. Nanti akhirnya kamu mengumpat Tuhan karena sial demi sial bertubi-tubi. Udah nyaris berhasil sial lagi, nyaris berarti sial lagi. Bahwa sial. Akhirnya kamu mulai mengumpat Tuhan.
tarik sama iblis, mampus saudara. Saudara bertobat, ya, bertobat saudara, datang sama Tuhan, minta ampun, ya, minta ampun. Mungkin kamu harus menuai yang kamu tabur ya dalam satu dua ini. Rendah hatilah, saudara, rendah hati, diem. Sekalipun kamu sakit sekali hatimu, diem, saudara. Jangan main-main, saudara. Diem, bergumul, ya. Tuhan, kuatkan aku, kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Enggak kuat, saudara, tapi kau bilang kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Biar, apa namanya? Biar datangku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Ya saudara ya. Jadi kuatkan, minta saudara. Jangan marah tuh. Minta dikuatkan. Kan kamu yang menabur. Kamu harus menuai badai itu. Ya, ya saudara ya. Jangan main-main. Ya, ketika saya hidupnya di dalam kekudusan saudara ya. Semua yang saya kerjakan itu semua berhasil saudara. Bahkan hari sialnya saya selalu menjadi kebaikan. Ketika saya main-main sama Tuhan, kesialan demi kesialan datang dalam hidup saya sampai akhirnya saya ngumpat. Tetapi ketika saya datang sama Tuhan, saya 2 tahun saudara direndahkan. 2 tahun saya hidup nista di kubangan. Tapi saya bilang, kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Saya minta dikuatkan saudara. Aduh nggak tahan saudara. Tapi saya sudah tak tekatin. Radikal saudara ya. Tekadin, jangan jangan lemes, jangan nyerah. Sekalipun orang menghina, mencaci maki kamu, itu adalah itu kita sudah harus menuai yang kita tabur, ya. 2 3 tahun, paling lama 4 tahun kamu lolos. Nanti kamu semua yang kamu kerjakan nanti semua kembali dalam kesempatan. Tuhan akan berikan second chance buat kamu yang lebih mulia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.